Shalom sahabat Remnan, renungan kita kali ini berjudul Penghakiman Allah dan diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai 19. Permasalahan pasti sudah sering kita rasakan, sekalipun masih muda. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah penghiburan kita ketika permasalahan itu datang menerpa? Apakah pergi bersama teman, berbelanja, sekedar nongkrong di kafe, atau sebagainya? Semua itu tidak ada yang salah selama dilakukan secukupnya tanpa mengambil waktu dari tanggung jawab kita dan waktu bersekutu bersama Tuhan. Tetapi, sejauh apakah semua hal yang menghibur itu dapat memberikan penghiburan untuk kita? Saya percaya, dalam waktu beberapa saat mungkin semua hiburan-hiburan yang kita senangi itu dapat membawa kita untuk melupakan semua permasalahan di masa atau waktu yang singkat atau pada saat itu saja. Dan ketika hiburan itu berakhir, maka kembalilah kita ke dalam kenyataan bahwa kita masih harus berjuang mengerjakan peran masing-masing di sekolah, di tempat kerja, di tempat pelayanan, maupun di tengah keluarga. Lalu apa yang dapat menjadi penghiburan kita yang sejati? Arti kata sejati itu memang agak tricky atau rumit. Mengapa? Karena dalam KBBI sendiri, arti kata sejati itu adalah murni atau asli. Untuk itu, kita juga perlu melihat arti kata penghiburan itu sendiri. Dalam KBBI, kata kerja dari penghiburan adalah menghibur, yang berarti menyenangkan dan menyejukkan hati yang susah. Jadi, penghiburan yang murni dan asli harusnya dapat menyejukkan hati yang susah. Bisakah dengan mengerjakan hal-hal yang menarik, kita terhibur atau tersejukkan hatinya? Tentu tidak. Semua hal yang katanya menghibur, itu pada dasarnya hanya membuat kita lupa sejenak. Tetapi hati kita masih tetap sama. Yang dapat menyejukkan hati adalah pengharapan. Karena ketika kita melihat ada pengharapan untuk lepas dari hal-hal yang membuat hari kita susah, maka hati kita akan tenang dan merasa sejuk. Itulah penghiburan yang sejati. Jadi, penghiburan sejati timbul dari pengharapan yang sejati pula. Nah, pengharapan yang murni dan asli itu haruslah bersifat pasti. Artinya, pengharapan yang sejati adalah pengharapan yang sudah dipastikan akan terwujud suatu saat nanti dan tidak ada yang bisa menggagalkannya. Dalam hal ini, tentu manusia tidak ada yang bisa menawarkan pengharapan yang sedemikian rupa, sebab manusia sendiri tidak berkuasa atas hidupnya sendiri. Manusia pun penuh kelemahan untuk menyadari apa yang akan terjadi. Maka, tentulah pengharapan sejati hanya ada di dalam Allah, Sang Pencipta. Itulah yang ingin disampaikan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai 19, yaitu bahwa sebagai orang Kristen kita harus berpengharapan di dalam Allah Sang Pencipta, sekalipun di dalam penderitaan. Pada suratnya, Rasul Paulus menyadari bahwa penderitaan itu memanglah harus dialami oleh orang-orang Kristen yang menyatakan kasih dan mengutamakan kekudusan di dalam hidupnya. Pada 1 Petrus 4 ayat yang ketiga, Rasul Petrus berkata, "Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu." Jadi, orang-orang yang tidak percaya itu merasa gelisah ketika orang-orang Kristen hidup kudus dan tetap mengasihi sekalipun dihina dan menderita. Semakin orang Kristen hidup kudus dan penuh kasih, semakin orang-orang yang tidak percaya itu menyiksa orang Kristen, karena tidak mau ikut di dalam keberdosaan para pendosa tersebut. Demikianlah yang terjadi pada orang-orang Kristen pendatang, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di balik penderitaan sebagai orang Kristen, Rasul Petrus justru berkata dalam 1 Petrus 13 ayat yang keempat, "Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya." Nah, inilah pengharapan sejati dari Allah, yaitu kemuliaan yang kekal di kerajaan Allah. Pengharapan itulah yang ditekankan Rasul Petrus bagi jemaat pada masa surat ini ditulis, dan penderitaan yang dihadapi orang percaya demi menjaga kasih dan kekudusan tidak ditanggung sendiri sebab ada Roh Allah. Tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Yaitu Roh Kudus yang dikaruniakan ketika kita percaya pada Tuhan Yesus.
Penderitaan itu semua haruslah didasari karena iman kepada Tuhan Yesus, bukan karena mencuri, membunuh, atau karena kejahatan orang itu sendiri. Sebab Allah sendiri itu maha adil, sehingga Dia tidak menghendaki anak-anaknya berbuat dosa. Dari sinilah Rasul Petrus kemudian melanjutkan ungkapannya tentang adanya penghakiman, bahkan bagi orang Kristen sekalipun. Sebagai orang percaya, jangan pikir kita lepas dari penghakiman Allah. Rasul Paulus pernah berkata, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Tertulis dalam Roma 2 ayat yang ke-8. Maka seperti yang diungkapkan Rasul Petrus, bahwa orang percaya sebagai anak-anak penghuni rumah Allah pun turut dihakimi. Namun orang percaya tidak dihakimi seperti orang yang tidak percaya. Pada Ibrani 12 ayat yang ke-7 tertulis bahwa, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ungkapan di dalam surat Ibrani ini memperkuat argumen bahwa penghakiman Allah kepada orang percaya itu harus dilihat sebagai bentuk kasih, bukan bentuk murka. Mengapa? Karena murka Allah telah dinyatakan terlebih di dalam karya pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus Kristus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan perdamaian bagi orang percaya yang sebelumnya telah berdosa. Keadilan Allah bagi orang percaya diwujudkan ketika Tuhan Yesus menderita sebagai manusia, dan kasih Allah juga terlihat di dalam seluruh karya Tuhan Yesus yang rela menderita dan bangkit dari kematian. Maka penghakiman Allah adalah momen di mana orang percaya akan bersorak-sorai untuk bersiap masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, penghakiman Allah adalah momen menakutkan karena mereka tidak memiliki jalan pendamaian apapun. Sebab perbuatan baik mereka sama sekali tidak dapat diperhitungkan untuk membersihkan seluruh dosa mereka. Jadi apakah hari yang ditunggu-tunggu oleh orang percaya? Ya, hari penghakiman. Itulah yang juga menjadi pengharapan sejati kita, bahwa pada hari itu kita akan bersorak dan seluruh orang-orang berdosa yang menghina iman kekristenan kita akan mendapatkan ganjaran mereka. Maka benarlah yang diungkapkan Rasul Paulus, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-19. Kalau begitu, jangan sekalipun menyimpan dendam dalam hati kita ketika penderitaan itu datang oleh karena orang-orang yang membenci kita. Sahabat Remnan, apa sih yang menjadi penderitaan kita akhir-akhir ini? Mari kita kembali lihat apakah semua penderitaan itu timbul oleh karena kesalahan kita sendiri atau karena kebencian orang lain terhadap kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita menyadari bahwa memang kita bersalah dan layak untuk mendapatkan sanksi atau hukuman, biarlah kita hadapi itu dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati untuk dibentuk semakin kudus oleh Allah. Tetapi ketika kita menyadari bahwa penderitaan itu muncul akibat fitnah, ejekan, hinaan, dan sebagainya, itu datang hanya semata-mata karena orang lain membenci sikap hidup kudus yang kita perjuangkan. Maka pandanglah pada penghakiman Allah yang kekal. Biarlah Allah melakukan apa yang memang menjadi hak dan bagian Allah, dan marilah kita menjalankan apa yang menjadi bagiannya kita, yaitu berserah pada Allah dan tetap memperjuangkan hidup kudus yang penuh kasih. Kemudian, jangan kita pikir bahwa Allah tidak adil di dalam hidup kita. Memang kita mungkin saat ini melihat bahwa orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus dan orang-orang yang hidup tidak kudus kelihatannya sangat makmur dan hidup senang. Lalu kita mulai membandingkannya dengan diri kita sendiri. Misalnya, mungkin kita melihat di sekolah teman-teman yang menyontek semakin tinggi saja nilainya. Atau teman-teman yang punya pekerjaan yang tidak baik tapi menghasilkan gaji yang lebih baik. Dan kita yang berjuang untuk tetap jujur, malah kelihatannya tidak sebagus hasil kerja mereka. Di tengah semua itu, jangan melihat apa yang orang jahat nikmati,
tetapi mari melihat apa yang Allah sedang kerjakan untuk hidup kita. Dia itu maha adil, dan dia tidak mungkin membiarkan anaknya berjuang sendirian. Di balik kesusahan kita hari ini, untuk tetap menjaga kekudusan, Allah sedang membentuk kita sedemikian rupa. Ingatlah bahwa Allah yang menjanjikan penghakiman yang adil bagi umat manusia adalah Allah yang sama, yang sedang menolong kita untuk tetap kudus sampai penghakiman itu datang. Dan di dalam hari-hari kita menuju penghakiman itu, Dia senantiasa ingin agar kita juga menjadi teladan kasih yang membawa semakin banyak orang menikmati kemenangan di penghakiman yang kekal kelak. Amin. Arthur Ashe adalah petenis dari Amerika yang memenangkan 3 gelar juara Grand Slam, America Open, Australian Open, dan Wimbledon. Pada tahun 1979, ia terkena serangan jantung yang mengharuskannya menjalani operasi bypass. Setelah 2 kali operasi, bukannya sembuh, ia malah harus menghadapi kenyataan pahit, yaitu terinfeksi virus HIV melalui transfusi darah yang ia terima. Seorang penggemarnya menulis surat kepadanya, "Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu?" Arthur menjawab, "Di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis, di antaranya ada 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis, 500.000 belajar menjadi pemain tenis profesional, 50.000 datang ke arena untuk bertanding, 5.000 mencapai turnamen Grand Slam, 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon, 4 orang di semifinal, 2 orang berlaga di final. Dan ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Jadi ketika sekarang saya dalam kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Sadar atau tidak, kerap kali kita merasa hanya pantas menerima hal-hal baik dalam hidup ini. Kesuksesan, karir yang mulus, kesehatan. Ketika yang kita terima justru sebaliknya, penyakit, kesulitan, kegagalan, kita menganggap Tuhan tidak adil. Sahabat Remnant, ketika penderitaan itu datang, baik itu dari orang lain ataupun dari situasi sekitar kita, jangan sampai kita berkata bahwa Allah itu tidak adil. Bacalah firman-Nya dengan penuh iman, dan lihat betapa banyak kebaikan yang dinyatakannya dalam hidup kita. Di atas kebaikan-kebaikannya yang kita alami dalam hidup ini, bukankah Dia telah menyatakan kebaikan yang kekal di hidup kita? Ya, kebaikan yang kekal itu adalah kemenangan di dalam penghakiman yang kekal. Biarlah ketika penderitaan menekan hidup kita, kiranya pengharapan kita hanya tertuju kepada kemenangan di dalam penghakimannya yang kekal itu. Itulah pengharapan kita yang sejati yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun dan apapun. Amin.